Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perbandingan sistem pemidanaan dalam sistem civil law dan sistem hukum Islam. Saya Erwin Setiawan dengan NPM 22260. Saya Nazra Tara dengan NPM 22135. Saya Mufilmawan Firdaus dengan NPM 22153. Saya Regina Seri dengan NPM 22157. Saya Nesya Salwa dengan NPM 22259. Definisi dari sistem pemidanaan dalam hukum Islam adalah suatu perangkat aturan yang mengatur tindakan pidana, pelaku, dan sanksi yang diterapkan atas perbuatan melanggar hukum tersebut. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta mengembalikan hak-hak dari korban. Kemudian selanjutnya ada sistem pemidanaan civil law, adalah sekumpulan aturan yang mengatur tentang bagaimana tindak pidana diidentifikasi, diadili, dan dihukum dalam konteks hukum yang berbasis pada kode-kode tertulis. Sistem ini dikenal dengan penekanan pada aturan-aturan hukum yang tertulis dan kode hukum yang sistematis. Pemidanaan civil law diatur secara rinci dalam undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum. Selanjutnya ada ruang lingkup dari hukum Islam. Ruang lingkup dari hukum Islam adalah suatu objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan antara hukum privat dengan hukum publik. Bidang-bidang hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua hubungan manusia dengan sesamanya. Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. Lingkup civil law yaitu adalah hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan antara individu termasuk kontrak, tanggung jawab, dan hak milik. Lalu yang kedua ada hukum pidana, mengatur tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap masyarakat dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Yang ketiga ada hukum administratif, aturan yang mengatur hubungan antara individu dan lembaga pemerintah. Yang keempat ada hukum internasional, yang mengatur hubungan antara negara dan organisasi internasional, termasuk perjanjian internasional dan hukum yang mengatur konflik antar negara. Yang kelima ada hukum bisnis. Hukum bisnis mengatur transaksi komersial dan hubungan antara pelaku usaha. Yang keenam ada hukum lingkungan, mengatur perlindungan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh ada hukum ketenaga kerjaan. Ruang lingkup ini mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk hak-hak pekerja, upah, dan kondisi kerja. Lalu tujuan hukum Islam yaitu Darul Mafasidi Wajabul Masyalihi, yaitu mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan manusia pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut pendapat lain Abu Ishaq As-Tibi, 4 tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, oleh martabat dapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain, serta memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan agama sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, memelihara akal adalah Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. Lalu yang ketiga, memelihara keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinahan. Lalu yang keempat ada memelihara harta. Menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan dan moral. Hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan pemidanaan civil law. Tujuan sistem pemidanaan dalam civil law adalah yang pertama mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Yang kedua melindungi dan mengayomi masyarakat. Yang ketiga menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Dan yang keempat mencapai tujuan hukum seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Prinsip pemidanaan. Prinsip utama dalam sistem pemidanaan Islam beserta contohnya penerapannya. Yang pertama yaitu ada qisas atau yang disebut juga balas dendam. Prinsipnya pelaku kejahatan harus menerima balasan yang setara dengan perbuatannya. Contohnya, jika seseorang secara sengaja membunuh orang lain, maka pelaku dapat dihukum mati sebagai bentuk qisas, namun keluarga korban dapat memanfaatkan pelaku dan meminta ganti rugi. Yang kedua ada hudud. Prinsipnya hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah untuk jenis kejahatan tertentu, contohnya seperti zina. Hukuman razam untuk pelaku zina yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah. Pencurian yaitu potong tangan, dan yang terakhir itu minum homar atau cambuk. Yang ketiga ada takzir. Prinsipnya yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas dan jenis serta berat hukumnya diserahkan kepada hakim. Contohnya penganiayaan ringan, penipuan, atau pelanggaran syariat lainnya yang tidak termasuk dalam kategori hudud, hakim dan memberikan hukuman berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya yang sesuai. Lanjut masih ada jaminan keadilan. Prinsipnya yaitu setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Contohnya terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara, mengajukan bukti, dan mengajukan banding atas putusan hakim. Selanjutnya ada tujuan pemidanaan. Prinsipnya pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memperbaiki diri pelaku. Contohnya hukuman penjara selain memberikan efek jera juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Yang keenam ada proporsionalitas. Prinsipnya yaitu hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Contohnya hukuman untuk pencurian kecil berbeda dengan hukuman untuk pencurian dalam jumlah besar. Yang ketujuh ada kemanusiaan. Prinsipnya yaitu meskipun memberikan hukuman, sistem pemidanaan Islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya pelaku kejahatan tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama menjalani hukuman. Selanjutnya mengenai prinsip pemidanaan dari sipil law. Prinsip-prinsip dari pemidanaan sistem sipil law meliputi yang pertama adanya sistem kodifikasi. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum, agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku dan secara umum. Selanjutnya yaitu hakim tidak terikat pada presiden. Pada sistem sipil law, hakim tidak terikat kepada presiden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Penganut sistem sipil law memberi kekuasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. Lalu, peradilan menganut sistem inkuisitorial. Dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Hakim di dalam sistem sipil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Lalu jenis pemidanaan. Jenis-jenis pemidanaan dalam hukum Islam. Yang pertama ada hukud, yang dimana hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah untuk jenis kejahatan tertentu. Hukuman ini bersifat dan tidak dapat dirubah. Contohnya zina, hukuman rajam untuk pelaku zina yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah. Lalu pencurian, potong tangan, minum khamar, cambuk. Yang terakhir ada fitnah atau menuduh zina, hukumannya yaitu cambuk dan hilangnya kesaksian. Yang kedua ada qisas, yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian yang sama. Prinsipnya adalah mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Contohnya yaitu jika seseorang secara sengaja membunuh orang lain, maka pelaku dapat dihukum mati sebagai bentuk qisas. Namun keluarga korban dapat memaafkan pelaku dan meminta ganti rugi atau diat.
Yang ketiga ada tasir, yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau kisos. Jenis dan berat hukuman tajir diserahkan kepada hakim untuk menentukan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, seperti penganiayaan ringan, penipuan, dan pelanggaran syariah lainnya yang tidak termasuk dalam kategori hudud. Yang terakhir yaitu diat, yaitu ganti rugi material yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau keluarganya. Seperti pelaku yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain, wajib membayar diat kepada keluarga korban. Lalu jenis pemidanaan dari civil law, yang pertama ada pemidanaan dalam sistem civil law mencakup beberapa jenis saksi yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KHP. Yang pertama ada pidana pokok. Pidana pokok terdapat sekali hukuman, contohnya seperti pidana mati, yaitu sanksi tertinggi yang dijatuhkan untuk kejahatan berat. Lalu pidana penjara dikenakan untuk berbagai pelanggaran dengan durasi yang bervariasi. Lalu pidana kurungan biasanya lebih ringan dibandingkan pidana penjara. Lalu pidana denda sanksi finansial yang harus dibayar oleh pelanggar, dan pidana tutupan yaitu pembatasan hak tertentu sebagai saksi tambahan. Yang kedua ada pidana tambahan. Yang pertama yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Yang kedua yaitu pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi. Yang ketiga, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun. Yang terakhir, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan hukum Islam. Kelebihan pemidanaan hukum Islam diantaranya keterlibatan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam proses peradilan dan pelaksanaan hukuman, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam penegakan hukum. Keadilan retributif sistem ini menekankan pada pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Ini memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku kejahatan dan memulihkan rasa keadilan bagi korban. Perlindungan terhadap hak asasi. Hukum Islam juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak pelaku kejahatan. Kekurangan dari pemidanaan hukum Islam yaitu interpretasi yang beragam. Beberapa hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan hudud atau hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, memiliki interpretasi yang beragam di antara para ulama. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat penerapan hukum. Selanjutnya, keterbatasan bukti. Beberapa jenis kejahatan seperti zina melakukan bukti yang sangat luas. Misalnya, 4 orang saksi yang adil. Untuk dapat dijatuhkan hukuman, hal ini dapat menyulitkan proses pembuktian. Kaku dan tidak fleksibel. Beberapa ketentuan dalam hukum pidana Islam dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel, sehingga sulit untuk diterapkan dalam kondisi sosial yang kompleks dan dinamis. Potensi penyalahgunaan. Jika tidak diterapkan dengan bijak, sistem hukum pidana Islam dapat disalahgunakan untuk tujuan politik atau kepentingan pribadi. Selanjutnya, kelebihan sistem hukum civil law. Yang pertama, kodifikasi yang jelas. Civil law memiliki sistem kodifikasi yang terstruktur sehingga hukum tertulis menjadi rujukan utama dalam penyelesaian kasus. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan memudahkan akses terhadap informasi hukum. Yang kedua, kepastian dan fleksibilitas. Dengan adanya undang-undang yang jelas, individu dan entitas dapat mudah diprediksi hasil dari perkara hukum, yang sangat penting untuk transaksi bisnis dan hubungan sosial. Yang ketiga, peran hakim yang aktif.
Dalam sistem ini berfungsi sebagai penyelidik aktif yang membantu mengumpulkan bukti dan menentukan fakta sehingga keputusan yang diambil berbasis pada kebenaran material. Yang keempat, fokus pada keadilan sosial. Civil law cenderung lebih mengutamakan keadilan sosial melalui penerapan yang adil dan merata tanpa terpengaruh oleh presiden yang mungkin tidak relevan. Kekurangan hukum civil law. Yang pertama, kekakuan dalam penerapan hukum karena tergantung pada undang-undang tertulis. Sistem ini bisa menjadi kurang fleksibel dalam menghadapi situasi baru atau perubahan sosial yang sangat cepat. Yang kedua, proses legislatif yang lambat. Perubahan hukum harus melalui proses legislatif formal yang bisa memakan waktu lama sehingga adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat seringkali tertunda. Yang ketiga, kurangnya penafsiran fleksibel oleh hakim. Di hakim civil law cenderung memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum secara luas karena mereka harus mengikuti undang-undang secara dekat. Ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak mencerminkan keadilan substansi. Yang keempat, keterbatasan dalam menangani kasus baru. Banyak kasus baru yang mungkin tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dalam kodifikasi, sehingga sulit untuk diselesaikan di pengadilan. Ini menciptakan kesengajaan antara perkembangan masyarakat dan hukum yang ada. Selanjutnya ada saksi pemidanaan hukum Islam. Saksi pidana Islam diatur dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Hukum pidana Islam terdapat jarimah qisas, jarimah hudud, dan jarimah yang pada prinsipnya masing-masing berbeda. Jarimah qisas yaitu antara perbuatan pidana saksi hukumannya. Hukuman pembalasan yang dilakukan dan eksekusinya melibatkan ulil amri atau pemerintah dalam anggota sebagai negara hukum yang diatur menurut KUHP. Selanjutnya pidana hudud. Tindak pidana baik bentuk saksi oleh Allah diatur dalam dan bersumber pada Al-Quran. Hadis yang berlaku itu untuk semua manusia. Saksi pidana takzir dikenakan kepada pelaku oleh otoritas pemerintah, orang tua, sifatnya mendidik. Ini merupakan perwujudan penguatan sistem pelaksanaan menurut KUHP. Al-Quran dan Sunnah hadis atau Nabi sebagai dasar pelaksanaan pemidanaan Islam. Dan KUHP peraturan perundang-undangan yang memiliki perundang-undangan terkait dasar pelaksanaan pemidanaan atau perbuatan kesalahan, dasar hukumannya, dan dasar keadilan, dasar manfaat dan keimbangan, dasar kepastian hukum, dan dasar praduga tak bersalah atau dasar legalitas, dasar yang tidak selalu berlaku surut, dasar atas pemberian maaf, dasar atau asas musyawarah untuk mencapai tujuan pemidanaan, bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan pembalasan maupun tujuan pencegahan, dan tidak melakukan kesalahan atas perbuatan yang diatur dalam rancangan KUHP. Sanksi pemidanaan civil law. Sanksi pada pemidanaan civil law memuat 3 hal, yaitu sanksi pidana. Yang pertama ada sanksi pidana. Dalam sanksi pidana terdapat 2 hukuman, yaitu pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dan pidana tambahan itu ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan atau tagihan. Pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Yang kedua ada sanksi perdata, disarikan dari perbedaan sifat putusan deklarator, konstitutif, dan kondemnator dalam ranah hukum perdata ditinjau dari sifatnya. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa: yang pertama ada putusan kondemnator atau kondemnatoir, yakni putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara, misalnya majelis hakim menghukum
menghukum salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian dan biaya perkara. Yang kedua, putusan deklarator atau deklaratif atau deklaratoir vonis, yakni pernyataan hakim tentang suatu hak atau title maupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya putusan yang menyatakan bahwa hak pemilihan atas benda yang bersengketa tidak sah sebagai milik penggugat atau penggugat tidak sah sebagai ahli waris. Yang ketiga, putusan konstitutif vonis, yakni putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan atau menghilangkan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan antara suami istri sekaligus menimbulkan keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai janda dan duda. Sanksi administrasi dalam ketentuan pasal 18 angka 29 Perpu Cipta Kerja yang memuat baru pasal 71A ayat 1 Undang-Undang nomor 27 tahun 2027 nomor 27 tahun 2007 diterangkan sejumlah sanksi administrasi sebagai berikut. Yang pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, penghentian sementara kegiatan. Yang ketiga, penutupan lokasi. Yang keempat, pencabutan perizinan berusaha. Yang kelima, pembatalan perizinan berusaha. Dan yang keenam, denda administratif. Selanjutnya ada contoh penerapan civil law. Kasus pencurian kakao dalam sebuah kasus di mana seorang nenek dihukum karena mencuri 3 buah kakao dari perkebunan. Pengadilan menjatuhkan hukuman selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan bagaimana hakim menerapkan undang-undang untuk memberikan kepastian hukum. Selanjutnya ada contoh penerapan hukum Islam. Contoh penerapan pemidanaan dalam sistem hukum Islam. Yang pertama ada Aceh, Indonesia. Hukum cambuk. Aceh adalah provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam secara khusus. Hukuman cambuk diterapkan untuk pelanggaran seperti zina, minuman keras, dan judi. Konun jinayat. Aceh memiliki konun jinayat yang mengatur berbagai jenis pelanggaran dan hukumannya termasuk hudud, qisas, dan tazir. 2. Arab Saudi, hukum pancung. Hukum pancung diterapkan untuk kasus pembunuhan, perampokan bersenjata, dan tindak pidana berat lainnya. Rajam, hukum rajam diterapkan untuk kasus zina yang terbukti dengan 4 orang saksi. Selanjutnya ada amputasi atau hukuman potong tangan ditetapkan untuk kasus pencurian. Yang ketiga, negara teluk. Hukum tazir. Negara teluk umumnya menetapkan hukum tazir untuk berbagai pelanggaran dengan tingkat keparahan hukuman yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran. Hukum fisik. Beberapa negara teluk masih menerapkan hukum fisik seperti cambuk untuk pelanggaran tertentu. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan perbandingan sistem pemidanaan civil law dan hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Civil law yang berakar dari kodifikasi hukum Romawi cenderung lebih formal dan terstruktur dengan fokus pada perlindungan hak individu. Di sisi lain, hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah memiliki pendekatan yang lebih holistik dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan ini terlihat jelas dalam sumber hukum, konsep dasar, jenis hukuman yang diterapkan, serta mekanisme proses peradilan. Di Indonesia, sistem hukum pidana merupakan perpaduan antara civil law dan hukum Islam. Beberapa delik pidana tertentu mengadopsi ketentuan dalam hukum Islam, sementara delik pidana lainnya mengikuti ketentuan dalam KUHP yang berakar dari civil law. Kombinasi ini menunjukkan upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dan hukum positif dalam rangka menciptakan sistem hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kritik atau saran dari Ibu Esti, silakan mohon masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.